Shalom saudara sekalian, kembali lagi bersama dengan kami Ruhama. Dan kali ini kami ingin membawa firman yang berjudul, dengan topik yang berjudul Meniru Kristus. Ada tertulis di dalam firman bahwa kita ini manusia itu digambarkan diciptakan untuk segambar dan serupa dengan Allah. Ini adalah pemahaman dasar bagi kita, pemahaman yang paling mutlak bagi kita sebagai pengikut Kristus. Dari sini juga kita tahu bahwa kita ini bukanlah Allah, tetapi manusia yang tidak menciptakan diri sendiri, tapi adalah ciptaan Allah. Dan kita seperti yang telah dikatakan tadi, diciptakan untuk memiliki gambaran yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Oke? Seperti misal kita bisa berpikir secara rasional, dan bisa berpikir secara logis, bisa mampu membangun pemerintahan, mampu membuat hukum, dan banyak hal lain sebagainya. Oke? Walaupun begitu, seringkali kita melihat banyak orang suka menyamakan dirinya sebagai Tuhan, baik secara sadar maupun nggak sadar, ya, mempergunakan atau menyebut nama Tuhan dengan sia-sia juga. Bahkan nggak sedikit pun yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, yang ini kepercayaan ini memang benar-benar ada di dunia, tetapi ironisnya atau sayangnya, mereka ini yang telah saya sebutkan tidak memiliki sifat-sifat yang sama dengan Tuhan yang actual, Tuhan yang sesungguhnya, ya. Kecuali segambar dan serupa dengannya saja, karena memang kita semua ini segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Mungkin karena mereka memang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengenal kebenaran, ya kan? Atau bisa saja, mungkin saja karena mereka memang sengaja membiarkan diri mereka sendiri disesatkan oleh roh jahat atau iblis dengan memberikan makna yang baru, pengertian yang sesat, yang menyimpang terhadap apa itu Tuhan, terhadap siapa itu Tuhan, terhadap identitasnya Tuhan, terhadap arti kata Tuhan yang hanya sedap didengar oleh telinga mereka sendiri atau daging mereka sendiri, atau oleh akal logika mereka sendiri. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, ya, diajar oleh firman untuk meniru Yesus. Meniru Yesus Kristus Tuhan Allah kita sendiri, dalam konteks bahwa kita ini diajar, dinasihatkan untuk mau meniru, mencontoh perbuatan-perbuatan Yesus selama ia ada hidup di bumi, yang sekarang sudah ada di surga. Oke? Kalau kita ini memang diciptakan oleh Allah, ya, udah serupa dan segambar dengannya lagi, bukankah seharusnya kita ini sejalan dengan Allah? Mari kita lihat ayat berikut. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia atau Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Saya pribadi mengerti bahwa meniru Yesus itu nggak mudah, nggak gampang. Ya, nggak gampang. Tetapi bagaimana mungkin kita mau menyebut diri kita sebagai tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus, jikalau kita sendiri tidak berbuat dan hidup seperti Kristus? Bagaimana caranya? Nah, di manakah juga rasa malu kita, rasa malu seseorang terhadap penciptanya sendiri, jikalau ia sudah tahu bahwa ia diciptakan oleh Tuhan, tetapi malah sejalannya dengan roh yang tidak jelas asal dari mana, roh lain, roh yang bukan Tuhan, atau roh jahat bahkan. Di mana rasa malunya? Bukannya kita kalau diciptakan oleh Tuhan harusnya kan sejalan dengan Allah, ya, sejalan dengan Tuhan, bukan harusnya sejalan dengan roh lain. Benar begitu kan? Nah, hal ini emang keras untuk didengar, menusuk seperti pedang bermata dua. Walaupun pribadi saya tidak tahu apakah ini menusuk saudara atau tidak, ya kan? Kalau bagi saya ini cukup keras, saudara. Nah, tetapi ini perlu disampaikan, ini wajib disampaikan. Ada tertulis sebagai berikut, Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Ya, penurut-penurut Allah berarti kita ini diajar untuk mentaati kehendak-kehendaknya Dia, apapun yang Tuhan inginkan. Oke? Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, mengasihi kita, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Lanjut. Di dalam banyak terjemahan Inggris, ya, termasuk terjemahan NASB, ya, yang paling akurat, penurut-penurut Allah ini, seperti yang ada tertulis tadi di ayatnya, diterjemahkan sebagai imitators of God. Imitators of God, yang artinya to imitate God, atau meniru Tuhan, meniru Yesus. Ya, bukan menyebut diri sebagai Tuhan, tapi ini jangan sampai salah nangkap. Ini bahaya kalau salah nangkap, oke? Lanjut. Dari sini kita harus mengingat mengapa kita perlu mencontoh atau meniru Yesus. Ya. Yesus itu kan firman Allah yang telah menjadi daging. Firman Allah telah menjadi daging, daging seperti ini, berarti firman Allahnya itu berubah menjadi fisik, ya kan? Nah, firman Allah ini sudah mengatur segala sesuatunya dari awal. Karena apa? Karena pada awalnya adalah firman Allah itu sendiri. Dan firman Allah itu ialah Allah, ialah Tuhan. Nah,
Tuhan sudah memberi firman-Nya kepada bangsa Israel sejak lama. Bahkan sebelum bangsa Israel pun ada, Ia sudah berfirman langsung kepada Adam dan Hawa. Oke? Dan di dalam firman-Nya itu terkandung kehendak-kehendaknya juga. Seperti misal ketika saya sedang berbicara dengan seorang, mau itu bapak emak saya atau teman saya gitu kan, atau orang-orang lain yang tidak saya kenal, ketika saya berbicara, ketika saya berkata-kata, ketika kata-kataku itu keluar dari mulut saya, kata-kata itu kan pasti mengandung mau itu opini pemikiran saya atau kehendak-kehendak saya bahkan. Jadi dalam suatu kata-kata pasti ada mengandung sesuatu, ada pesan yang untuk disampaikan kepada orang yang mendengarnya. Nah, mari kita lihat. Dan saya tadi sudah berkata firman Allah itu menjadi daging. Berarti Yesus adalah firman Allah itu karena Yesus ya. Yesus itu menjadi daging, dan Yesus adalah firman Allah yang hidup, lahir dari kekuatan Roh Allah itu sendiri. Nah, sehingga dia juga dapat dimengerti sebagai kehendak Tuhan yang menjadi nyata dalam wujud fisik. Firman Allah yang hidup itu adalah Yesus. Firman Allah, ketika Tuhan berfirman, di dalam firman itu mengandung kehendak-kehendaknya. Oke? Dalam firman itu mengandung kehendak-kehendaknya. Berarti ketika Yesus menjadi daging, berarti Yesus adalah kehendak Allah yang berjalan di tengah-tengah umat manusia. Dia adalah kehendak Allah yang menjadi daging, kehendak Allah yang menjadi fisik. Oke? Nah, singkat ceritanya, meniru Kristus, meniru Tuhan Yesus, sama artinya dengan mentaati kehendak-kehendak yang terkandung di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus. Firman Tuhan itu menjadi daging. Dari dalam daging itu, di dalam si Yesus itu ada kehendak-kehendak Allah, kehendak Bapa. Jadi ketika kita meniru Yesus, kita meniru Tuhan Yesus, berarti kita sudah mentaati kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, dan melalui mentaati kehendak-kehendak Tuhan ini, seseorang baru bisa diselamatkan. Oke? Seperti yang tertulis di ayat berikut. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Oke? Meniru Kristus, walaupun nampaknya sulit, seperti yang telah saya ucapkan tadi, memang sulit sebenarnya, memang gak gampang itu, oke? Adalah suatu anugerah, yang sebenarnya indah kalau dipikir-pikir kembali oleh kita. Kenapa? Kita sebagai manusia kan biasanya butuh role model ya, seseorang yang untuk kita tiru, gitu. Sebagaimana kita nih sebagai manusia butuh pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Kita juga tahu pergaulan yang buruk mendatangkan hal yang negatif, oke? Dan kita tidak bisa menjadikan Adam, bapak leluhur kita, sebagai role model kita. Kenapa? Karena Adam sebagai bapak leluhur kita telah gagal untuk menjalankan perintah Allah. Ia berdosa pada waktu itu. Oke? Tetapi Allah, Bapa menganugerahkan kita Adam yang baru, yang lahir dari Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus, yaitu Yesus, untuk menjadi role model kita yang paling perfect, paling sempurna. Oke? Yang paling pantas untuk ditiru lah intinya. Yesus ini mampu menebus dosa kita umat manusia, tidak seperti Adam. Ya, karena Adam bukan Tuhan. Adam itu manusia biasa. Manusia yang tidak sempurna, nggak seperti Yesus. Yesus adalah Tuhan, firman Allah yang hidup. Nah, dan lebih lagi, Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan yang menunjukkan penebusan dosanya bagi umat manusia dari kayu salib dalam bentuk apa? Dalam bentuk daging, dalam bentuk fisik. Berarti kita harus bersyukur. Kita harus memuji menyembah Tuhan. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang menebus dosa-dosa kita di balik awan, tetapi juga dalam bentuk fisik, bentuk daging. Dia menunjukkan pengorbanannya, tidak setengah-setengah. Puji Tuhan. Nah, oke, ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan dengan cuma-cuma bagi seluruh umat manusia di seluruh bumi. Oke, barang siapa yang percaya kepada Yesus, jangan asal percaya doang, tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus, mentaati kehendak-kehendak Dia, meniru Dia, mentaati kehendak-kehendak Tuhan, ia pasti akan menerima keselamatan yang kekal. Amin, puji Tuhan. Nah, salah satu cara bagi kita untuk menghargainya adalah, seperti yang tadi saya ucapkan, meniru perbuatan-perbuatan yang mencontoh tindakan-tindakannya selama ia masih hidup waktu itu. Yang sekarang kan sudah di surga. Nah, kita juga jangan hanya menghargai jangan hanya meniru saja. Ketika kita meniru, ingatlah, nasihatkanlah dengan penuh kasih kepada sesama saudara kita. Nasihatkan mereka untuk terus meniru Yesus. Oke?
Bukannya Paulus dan murid-murid Yesus yang lain pun juga menyuruhkan hal yang sama, ya kan? Mereka menyuruhkan hal yang sama seperti yang Anda tulis dalam ayat berikut. 1 Korintus 11 ayat 1. Yang ini dari Paulus. Jadilah pengikutku, imitator, ya. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi ketika kita sudah tahu, kita sudah mau meniru, kita sudah mau belajar meniru, nasihatkanlah yang lain juga. Nasihatkan sama saudaramu. Tirulah Kristus, tirulah Kristus. Sekalipun memang gak mudah, sekalipun memang gak gampang. Mari kita sepakat bersama-sama minta pertolongan Tuhan. Kita andalkan pertolongan Tuhan untuk meniru Dia, ya, untuk kemuliaan Dia saja semata. Nah, sekarang saya ingin membahas suatu permasalahan khusus yang biasanya muncul di tengah-tengah umat pengikut Kristus. Masalah ini adalah mengikuti Tuhan hanya untuk dapat agama atau kartu tanda pengenal kasarnya. Atau paling tidak karena ingin mendapat berkat yang fana saja. Oke? Dua hal ini gak baik untuk dilakukan. Ya. Bukannya saya melarang. Mari kita dengarkan. Haruslah kita semua buka telinga kita masing-masing dan mendengar, termasuk saya. Supaya jikalau sampai ada dari kita, termasuk saya juga, yang melakukan kedua hal tersebut yang baru saya jelaskan, hanya melakukan kedua hal tersebut saja, ya. Maka ia atau bahkan saya sendiri harus bertobat. Kenapa? Kita ini kan memang gak sempurna ya. Paling nggak kita sudah wajib untuk tahu kalau kita ini gak sempurna sebagai manusia, ya kan? Tetapi bukan berarti kita nggak berusaha sama sekali untuk mencontoh Tuhan, ya. Bukannya berarti kita nggak diam-diam aja. Sebagai pengikut Kristus kita tidak diajar untuk diam-diam aja, untuk tidak meniru Dia. Kita harus meniru Dia, kita wajib meniru Dia, ya. Ingat, Yesus itu role model kita yang paling sempurna lagi, oke? Yang ada Yesus itu juga ada bukan hanya untuk ditiru ketepatan hati dan pikirannya terhadap kehendak Allah Bapa, tetapi juga karena Dia adalah firman Allah itu sendiri. Firman Allah menjadi daging, ya, yang mampu menyelamatkan kita. Ya, firman Allah adalah Allah. Dan Allah saja yang mampu menyelamatkan kita, membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Tidak binasa, tidak mati, kekal gitu. Oke? Yesus sendiri yang berkata, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Oke? Nah, sekarang siapa ini kita? Siapa sih kita? Mengikut Tuhan Yesus hanya untuk menerima berkatnya saja? Kalau ada yang bilang begini, kalau ada yang misalnya berkata, bukankah dengan mendapat mendapat berkat, bukankah dengan mendapat mujizat maka kita bisa beriman, bisa percaya kepada Yesus? Ya nggak sih? Ya puji Tuhan, saya katakan. Ya puji Tuhan kalau kalian bisa mendapatkan iman dari situ. Kalau kita bisa mendapatkan iman dari situ. Tapi gak bagus kalau kita meninggalkan Tuhan setelah itu. Jika kita udah dapat berkat, terus kita tinggalin, kita diam-diam aja. Kerjanya doa minta berkat aja, tapi kita diam-diam aja kayak gitu. Kita hanya menunggu diberkati lagi. Ntar kalau nggak diberkati komplain kayak gitu. Ya kan? Itu nggak bagus. Itu bukan itu yang harus dilakukan. Oke? Itu namanya, maaf nih, ini tegas, tak tahu berterima kasih. Dan itu namanya tak mau menghargai pengorbanan Yesus. Oke? Ingat, kita ini hidup bukan hanya dari makanan dan minuman yang fana. Kita ini hidup bukan hanya dari berkat yang fana. Semua ini yang ada di sekeliling kita sekarang, bahkan kehidupan saya, semuanya ini bisa terjadi karena apa? Firman Allah. Karena firman Allah, bukan hanya dari sesuatu yang fana. Oke? Nah, kita punya hati. Pergunakanlah sebaik mungkin untuk mengasihi Yesus. Kita punya hidup. Pergunakanlah sebaik mungkin untuk menghargai penembusan dosanya. Oke? Kasihilah Tuhan Allahmu lebih dari apapun yang kalian kasihi. Nah, dan janganlah kita mengikut Kristus ya hanya untuk dijadikan sebagai tanda pengenal saja. Jangan begitu. Oke? Cintailah Yesus karena kalian memang ingin mencintainya. Ikutilah Yesus karena kalian memang ingin mengikutinya. Jikalau kita menjadi pengikut Kristus hanya karena butuh agama tanda pengenal, itu namanya bukan cinta kepada Tuhan. Itu bukan tanda cinta kepada Tuhan. Itu namanya takluk, hanya tunduk kepada hukum dunia, kepada peraturan dunia, kepada keharusan duniawi. Oke? Nah, kalau kita begitu, kita nggak akan dikenal Tuhan di hari penghakiman terakhir. Nggak akan. Ya, karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan tuh maha menyelidiki. Ya, Tuhan tahu mana yang menjadi milik kepunyaan Dia dan mana yang bukan. Seperti yang tertulis di ayat berikut. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah
Itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Oke? Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, sekarang saya ingin sampaikan. Nah, barang siapa yang mengikut Kristus, mengikut Yesus wajib, ya, mari kita wajib memiliki kesadaran untuk mau menguji setiap ajaran yang disampaikan di sekitar kita. Kalau saudara ingin menguji saya, menguji ajaran-ajaran saya, dipersilahkan. Silakan, nggak apa-apa. Nah, berhati-hati, Alkitab sudah mengatakan, 2 Petrus 2 ayat 1-2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai apa? Hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Nah, ini wajib untuk diingat, wajib untuk dimengerti, supaya kita nggak sampai salah jalan. Oke? Kalau kita percaya kepada Yesus, ya puji Tuhan. Oke? Tetapi kita tahu bahwa iblis pun, kita harus wajib tahu ya. Iblis pun juga percaya sama Yesus. Iblis juga percaya sama Tuhan yang sama-sama kita percayailah. Bahkan bukan hanya percaya, iblis pun takluk, tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke? Dia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Nah, inti permasalahannya di sini adalah jangan sampai kita malah ngikut dan niru Yesus yang palsu, Yesus yang salah, yang lahir dari penyesatan si iblis, dari akal-akalannya si iblis nih. Oke? Mau entah itu gambaran Yesus yang baru yang nggak tahu datangnya dari mana, dari pemahaman yang sesat mungkin, atau dari orang yang bahkan terang-terang mengaku dirinya sebagai Yesus, saya Yesus begitu. Itu hati-hati saudara. Nah, hati-hati terutama kepada mereka yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang hidup. Hati-hati yang ini, hati-hati. Dan juga kepada mereka yang mengajarkan bahwa Yesus bukan firman Allah yang telah menjadi daging. Hati-hati. Nah, jika kita melihat ada di antara kita, yaitu pengikut Kristus, yang mengajarkan hal seperti itu, maka kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa mereka adalah serigala berbulu domba, anti-Kristus. Ini firman yang mengatakan, saya akan kasih tahu setelah ini. Ya, mungkin ada dari mereka yang tidak berniat jahat. Bahkan saya pun pribadi yakin sekali. Lebih banyak dari mereka yang tidak berniat jahat daripada yang berniat jahat. Bahkan yang nggak ngerti, nggak mungkin yang berniat jahat itu lebih banyak, mungkin kebanting kayak gitu. Itu pribadi menurut saya ya. Tetapi kenyataannya ajaran mereka itu membunuh. Ya, ajaran mereka itu menjatuhkan ke dalam jurang maut, membinasakan. Mari kita lihat ayat ini. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oke? Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Titik. Firman sini mengatakan demikian. Ini murid Yesus yang mengatakan, murid Yesus yang sudah kenal siapa Yesus dan juga dituntun oleh Roh Kudus ketika ia mengatakan hal seperti ini. Oke? Kita harus ingat, ya, ini penting. Menolak anak, menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Menolak Yesus sama aja menolak Tuhan secara keseluruhan. Itu bukan penolakan yang setengah-setengah lagi. Itu menolak secara keseluruhan. Nah, dan ini gak baik. Ada satu contoh yang bisa saya berikan. Oke? Ada suatu kelompok tertentu. Ini mengaku bahwa Yesus adalah semacam dewa atau manusia kuat saja. Semacam hanya sebatas dewa manusia kuat. Yang dianugerahi oleh Bapa. Tuhan, kedudukan tertinggi di kerajaan surga. Banyak penyimpangan banyak isi-isi firman yang disimpangkan oleh kelompok-kelompok ini. Nah, besar kemungkinan untuk mendukung daging, telinga, atau akal logika mereka sendiri yang telah dibutakan oleh si jahat. Berhati-hati, ya. Kebenaran yang setengah-setengah itu adalah kejahatan. Kebenaran itu nggak boleh setengah-setengah. Kebenaran itu harus komplit, harus full, lengkap. Ya, Yesus adalah kebenaran yang lengkap. Jangan ada kebenaran yang tulis dengan setengah-setengah. Karena mungkin logika kalian nggak sampai atau apa. Jangan sampai ada terjadi begitu. Kebenaran setengah-setengah adalah kejahatan di mata Tuhan. Oke? Saya pribadi tidak mengajarkan kalian ya untuk menaruh benci di dalam hati kalian terhadap orang-orang seperti ini ya. Karena Yesus mengajarkan kepada kita seperti yang tadi disampaikan, untuk mengasihi hati kita dengan kasih dan untuk tidak menyakiti sesama dari kita manusia, mau itu secara fisik atau maupun secara verbal. Oke?
Tetapi seperti Tuhan membenci dosa, maka kita pun yang harus kita benci adalah roh penyesat yang memakai atau mempergunakan orang-orang seperti itu. Dan kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, waspada dengan roh-roh yang seperti ini. Mari kita lihat ayat berikut, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, yang dapat dilahapnya. Oke, jangan sampai kita terlahap oleh pengajaran-pengajaran yang dibawakan oleh roh-roh jahat itu, roh-roh penyesat tersebut. Ya, tetapi bukan berarti kita harus membenci, menaruh benci kepada orang-orang yang dipakai oleh roh-roh tersebut. Ya, ingat, lawan main kita di dunia ini bukan manusia, ya, tetapi iblis, penguasa-penguasa di udara. Oke? Dan kita hanya dapat mengalahkan mereka secara apa? Secara rohani, bukan secara jasmani. Kita hanya dapat mengalahkan mereka menggunakan dalam nama Tuhan Yesus, oke? Dengan kuasa Yesus saja. Kita nggak bisa mengalahkan roh jahat dengan kepalan tangan kita. Kita nggak bisa tunjuk mereka terus kalah, nggak bisa begitu, saudara sekalian. Kita butuh rohani, ya. Kita bermain rohani, bukan bermain secara jasmani. Jadi, ya, kita nggak diajar untuk menyerang orang-orang yang membawa penyesatan-penyesatan tersebut. Kita nggak diajar untuk menyerang mereka secara fisik maupun verbal, bahkan verbal pun enggak. Kita nggak diajar untuk menganiaya orang dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Oke, dengan menghujat mereka, enggak seperti itu. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, sekalipun mungkin pemahaman kita udah cukup kuat ya mengenai hal ini, untuk masalah berjaga-jaga terhadap penyesatan-penyesatan, jangan ada dari kita yang bermain dengan api, ya. Jangan ada kepercayaan diri berlebih mau mendalami ini. Itu hati-hati, minta tuntunan Tuhan aja selalu, ya. Jangan sampai karena kita bermain api itu malah melahap kita. Bahaya itu, saudara sekalian. Oke? Karena apa? Berhati-hatilah dalam langkah kaki kita. Karena kehendak baik aja ya, niat baik dari kita ya, yang dari hikmat kita yang bahkan gak dikehendaki oleh Tuhan aja itu bisa menyusahkan diri kita sendiri. Niat baik yang gak dikehendaki oleh Tuhan bisa aja mencelakakan diri kita sendiri. Oke? Lanjut. Dengan ini, mari kita dalami firman Tuhan. Oke? Carilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita dalam Alkitab. Kalau Tuhan memang memerintahkan kita untuk meniru Yesus, tirulah Yesus. Karena dia adalah firman Allah yang hidup. Dan firman Allah itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Dan mari kita pastikan agar kita meminta jaminan dari Tuhan supaya apapun yang masuk, apapun yang kita terima, ajaran apapun yang kita dengar, apapun yang masuk dalam telinga kita adalah ajaran yang membawa kita ke dalam jalan kebenaran, mengarahkan kita kepada kebenaran saja, bukan kepada penyesatan. Dan mari kita minta jaminan, saudara. Minta jaminan kepada Tuhan Yesus. Nggak ada salahnya meminta, ya. Minta jaminan agar ketika kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan suatu nasihat, menyampaikan suatu ajaran, jangan sampai ajaran itu menjerumuskan, membunuh orang lain masuk dalam jurang maut. Ya. Supaya apapun yang kita sampaikan adalah apapun yang mengarahkan pendengar-pendengarnya ke dalam jalan kebenaran. Oke? Nah, kalau misal kita takut, atau kalau misal kalian takut mendengar ajaran yang salah di suatu tempat atau dimanapun itu berada, maka mari kita jangan hanya meminta doang, kita mulai melangkah, kita mulai bertindak bijak. Oke? Penuhilah terlebih dahulu diri kita dengan pengetahuan akan firman Allah yang telah tertulis dalam Alkitab. Tetapi saya sampaikan, saya nasihatkan, ya, jangan juga kita mendalami firman hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh tuntunan yang benar-benar berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, dari roh Allah itu sendiri, Roh Kudus. Oke? Penguasaan teori saja itu nggak cukup. Kita butuh urapan Tuhan, kita butuh tuntunan tangan Tuhan. Supaya apapun yang kita pelajari di dalam firman Tuhan, apapun yang kita tangkap adalah apapun yang benar. Jangan malah jadi salah juga. Oke? Kita minta itu, nggak hanya melangkah untuk mau belajar mendalami firman, tetapi kita ketika mendalami, kita minta tuntunan Roh Kudus supaya apapun yang kita tangkap, apapun yang kita pelajari adalah apapun yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi kita dalami dulu firman Tuhan. Jangan asal masuk tempat ibadah, oke? Jangan asal masuk tempat ibadah tanpa mempelajari apa-apa, supaya kita nggak sampai jadi mangsa penyesatan dan kekeliruan yang dihasilkan oleh iblis. Kalau memang ada, amit ada, saudara-saudara sekalian, tolak ya roh-roh penyesatan di mimbar atau apapun, tolak roh-roh penyesatan di tempat-tempat ibadah dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi seperti peribahasa zaman dahulu, sedia payung sebelum hujan, ya, bersiap-siap dahulu
bersiap-siap dahulu, berjaga-jagalah terlebih dahulu, supaya kita nggak sampai ditipu di tempat ini atau tempat itu. Oke? Oke, mari kita lihat ayat berikut, yang terakhir. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu atau tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Nah, firman Tuhan adalah senjata kalian, senjata kita untuk menghadapi roh penyesatan dan roh Yesus. Adalah Roh Kudus yang kita butuhkan untuk menghadapi kesalahan-kesalahan yang terjadi di dunia, kebobrokan yang terjadi di dunia, dan penyesatan-penyesatan yang terjadi di dunia. Kita butuh Roh Yesus. Oke? Nah, akhir kata, mari bersama-sama kita cintai Yesus. Oke? Cintai kebenaran ilahi itu sendiri. Kejar Yesus. Mari kita lebih kejar lagi. Kejar Yesus lebih lagi, 10 kali lipat lagi lebih daripada yang sebelumnya. Kejar Yesus karena apa? Cari, maka kau akan mendapatkan. Nah, dan tiru Yesus. Tirulah Yesus. Mari kita tiru Yesus. Walaupun susah, walaupun gak gampang, mari kita tetap tiru Yesus. Oke? Minta bantuan daripada, minta kekuatan daripada, andalkan kekuatan Dia saja semata. Oke? Ikuti jalan-jalannya. Taatlah kepada kehendak Tuhan, karena firman Allah mengandung kehendak-kehendak Dia, dan firman Allah itu telah menjadi hidup. Namanya Yesus. Yesus telah hidup di dunia, Dia juga telah hidup di surga. Dia naik, terangkat ke kerajaan surga. Oke, terangkat ke kerajaan surga. Dengan demikian, dengan kita mencintai Yesus, dengan kita mengejar Yesus, dengan kita mentaati kehendak-kehendaknya, maka kita pasti akan menerima keselamatan yang kekal. Oke, dan juga jangan lupa untuk berjaga-jaga. Demikian yang ingin saya sampaikan hari ini. Apa yang tepatnya kami Ruhama ingin sampaikan. Saya berharap, saya berdoa, apapun yang kami sampaikan, apapun yang saya sampaikan, bisa memberkati saudara-saudara sekalian pada hari ini. Demikian. Terima kasih. Shalom, saudara-saudara.